Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, selamat sore bagi teman-teman yang baru menonton video ini. Semoga selalu diberi kesehatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas soal SKB Guru SD Japanes tahun 2020, yaitu untuk materi Pedagogik Kurikulum 2013 pada part 59. Oke, sekarang kita ke soalnya. Untuk soal yang pertama, berikut ini yang bukan merupakan karakteristik kurikulum 2013 adalah titik-titik. A. Memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. B. Semua KD dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam SK. C. Mengembangkan kompetensi yang dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti yang dirinci lebih lanjut dalam KD mata pelajaran. Atau D. Mengembangkan KD berdasar pada prinsip akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan. Ya, jawaban yang tepat adalah yang B. Semua KD dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam SK. Kita lihat pembahasannya. Karakteristik kurikulum 2013 adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan keseimbangan antara sikap spiritual dan sosial, pengetahuan dan keterampilan, serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan di masyarakat. Kemudian yang kedua, memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian yang ketiga, mengembangkan kompetensi yang dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran. Dan yang terakhir, mengembangkan kompetensi dasar berdasar pada prinsip akumulatif, saling memperkuat atau reinforced, dan memperkaya atau enrich antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan atau organisasi horizontal dan vertikal. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 1 adalah yang B. Selanjutnya soal nomor 2. Prinsip perbaikan kurikulum 2013 dalam hal pembelajaran adalah titik-titik. A. Pelaksanaan proses pembelajaran yang diselenggarakan di dalam dan atau luar kelas untuk membantu peserta didik mencapai kompetensi. B. Guru memerlukan panduan operasional yang memberikan gambaran utuh kegiatan-kegiatan pembelajaran operasional apa saja yang dilaksanakan. C. Lingkungan kompetensi dan materi yang dirumuskan dalam KD mudah dipelajari oleh peserta didik sesuai dengan tingkat perkembangan psikologis dan aspek pedagogis. Atau D. Lingkup kompetensi dan materi yang dirumuskan pada KD mudah diajarkan oleh guru sesuai dengan gaya mengajar guru. Ya, jawaban yang tepat adalah yang C. Lingkup kompetensi dan materi yang dirumuskan dalam KD mudah dipelajari oleh peserta didik sesuai dengan tingkat perkembangan psikologis dan aspek pedagogis. Kita lihat pembahasannya. Perbaikan kurikulum memiliki prinsip sebagai berikut. Yang pertama, keselarasan dokumen KIKD, silabus, buku teks pelajaran, pembelajaran, dan penilaian hasil belajar harus selaras dari aspek kompetensi dan lingkup materi. Kemudian yang kedua, mudah dipelajari lingkup kompetensi dan materi yang dirumuskan dalam KD, mudah dipelajari oleh siswa sesuai dengan tingkat perkembangan psikologis dan aspek pedagogis. Kemudian yang ketiga, mudah diajarkan lingkup kompetensi dan materi yang dirumuskan pada KD, mudah diajarkan oleh guru sesuai dengan gaya belajar peserta didik, karakteristik mata pelajaran, karakteristik kompetensi, dan sumber belajar yang ada di lingkungan. Kemudian yang keempat, terukur kompetensi dan materi yang diajarkan terukur melalui indikator yang mudah dirumuskan dan layak dilaksanakan. Kemudian yang terakhir, bermakna untuk dipelajari kompetensi
dan materi yang diajarkan mempunyai kebermaknaan bagi peserta didik sebagai bekal kehidupan. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 2 adalah yang C. Oke teman-teman, kita lanjut soal nomor 3. Alur pencapaian kompetensi lulusan, kompetensi inti, dan kompetensi dasar melalui proses pembelajaran adalah titik-titik. A. Rangkaian dari KI/KD sampai dengan penilaian tertuang dalam silabus. B. Kompetensi dasar dari KI1 adalah dasar pengembangan materi pembelajaran. C. Kompetensi inti KI3 dan KI4 memberikan arah tingkatan kompetensi pengetahuan dan keterampilan minimal. Atau D. Peserta didik akan memperoleh pembelajaran langsung berupa pengembangan sikap sosial dan spiritual. Ya, jawaban yang tepat adalah yang C. Kompetensi inti KI3 dan KI4 memberikan arah tingkatan kompetensi pengetahuan dan keterampilan minimal. Kita lihat pembahasannya. Rumusan setiap KI berbeda sesuai dengan aspeknya. Untuk mencapai kemampuan yang terdapat di dalam KI, perlu diterjemahkan ke dalam KD yang sesuai dengan aspek pada setiap KI. Kompetensi dasar pada kurikulum 2013 berisi kemampuan dan muatan pembelajaran untuk mata pelajaran pada jenjang tertentu yang mengacu pada kompetensi inti. Kompetensi dasar dirumuskan untuk mencapai kompetensi inti. Rumusan kompetensi dasar dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik dan kemampuan peserta didik dan kekhasan masing-masing mata pelajaran. Kemudian pilihan jawaban A salah karena seharusnya tidak diwajibkan dicantumkan baik dalam RPP maupun dalam silabus. Kemudian jawaban B salah karena seharusnya KI3 adalah dasar pengembangan materi pembelajaran, sedangkan kompetensi dasar dari KI4 mengarahkan keterampilan dan pengalaman belajar yang perlu dilakukan peserta didik. Kemudian yang terakhir jawaban D salah karena seharusnya peserta didik akan memperoleh pembelajaran tidak langsung. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 3 adalah yang C. Selanjutnya soal nomor 4. Berikut ini yang tidak termasuk ke dalam fungsi indikator pencapaian kompetensi adalah pedoman dalam titik-titik. A. Mengembangkan materi pembelajaran. B. Mendesain kegiatan pembelajaran. C. Mengembangkan bahan ajar. Atau D. Dalam mengorganisasi KD. Ya, jawaban yang tepat adalah yang D. Dalam mengorganisasi KD. Kita lihat pembahasannya. Indikator pencapaian kompetensi atau IPK merupakan penanda pencapaian KD yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. IPK dikembangkan sesuai dengan karakteristik siswa, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan atau dapat diobservasi. Dalam mengembangkan IPK perlu mempertimbangkan yang pertama, tuntutan kompetensi yang dapat dilihat melalui kata kerja yang digunakan dalam KD. Yang kedua, karakteristik mata pelajaran siswa dan sekolah. Kemudian yang ketiga, potensi dan kebutuhan siswa, masyarakat, dan lingkungan atau daerah. Sehingga jawaban D tidak termasuk fungsi indikator pencapaian kompetensi karena merupakan fungsi kompetensi inti atau KI. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 4 adalah yang D. Oke teman-teman, kita lanjut soal nomor 5. Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata merupakan rumusan titik-titik.
A. Standar kompetensi atau SK. B. Standar kompetensi lulusan atau SKL. C. Kompetensi inti atau KI. Atau D. Kompetensi dasar atau KD. Ya, jawaban yang tepat adalah yang C. Kompetensi inti atau KI. Kita lihat pembahasannya. Kompetensi inti atau KI merupakan standar penilaian yang harus dimiliki secara berbeda pada setiap tingkatan dan kelas. KI merupakan komponen penilaian yang akan dapat mengejawantahkan atau mewujudkan isi dari SKL. Isi KI harus mencerminkan harapan dari SKL kompetensi inti atau KI yang terdiri dari KI 1 sampai KI 4. Rumusan setiap KI berbeda sesuai dengan aspeknya. Untuk mencapai kemampuan yang terdapat di dalam KI, perlu diterjemahkan ke dalam KD yang sesuai dengan aspek pada setiap KI. Kemudian, pilihan A salah karena bukan merupakan kompetensi di dalam kurikulum 2013. Kemudian jawaban B salah karena SKL merupakan acuan utama pengembangan ketujuh standar pendidikan lainnya. Dan jawaban D salah karena KD pada kurikulum 2013 berisi kemampuan dan muatan pembelajaran untuk mata pelajaran yang mengacu pada kompetensi inti. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 5 adalah yang C. Oke teman-teman, kita lanjut soal nomor 6. Kompetensi yang dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik dan kemampuan peserta didik serta kekhasan masing-masing mata pelajaran adalah titik-titik. A. Standar kompetensi atau SK. B. Standar kompetensi lulusan atau SKL. C. Kompetensi inti atau KI. Atau D. Kompetensi dasar atau KD. Ya, jawaban yang tepat adalah yang D. Kompetensi dasar atau KD. Kita lihat pembahasannya. Standar kompetensi lulusan atau SKL sebagai kriteria kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi inti merupakan standar penilaian yang harus dimiliki secara berbeda pada setiap tingkatan dan kelas. Kemudian KI merupakan komponen penilaian yang akan dapat mengejawantahkan atau mewujudkan isi dari SKL. Adapun kompetensi dasar dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik dan kemampuan peserta didik dan kekhasan masing-masing mata pelajaran. Kemudian, pilihan jawaban A salah karena bukan merupakan kompetensi di dalam kurikulum 2013. Kemudian pilihan B salah karena SKL sebagai acuan utama pengembangan ketujuh standar pendidikan lainnya. Kemudian jawaban C salah karena KI merupakan komponen penilaian yang akan dapat mengejawantahkan atau mewujudkan isi dari SKL. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 6 adalah yang D. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini bermanfaat, silahkan like. Jika tidak bermanfaat, silahkan dislike. Dan jangan lupa sebarkan ke teman-teman kalian jika bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.